Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan. Kita akan membahas ulas kasus. Jadi ulas kasus yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tindak pidana di bidang obat dan makanan. Ada dua kasus yang akan kita ulas. Pertama adalah peredaran obat tanpa izin dan juga peredaran makanan tanpa izin. Tindak pidana di bidang obat dan makanan menurut saya penting untuk kita ulas dan kita bahas pada seri ulas kasus kali ini. Kenapa? Di tengah COVID-19 kita membutuhkan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Dan dalam kondisi seperti ini juga, ketika kita sakit, kita juga membutuhkan obat. Dan obat yang benar-benar sesuai dengan standar kesehatan, bukan obat yang tidak memenuhi standar kesehatan, apalagi obat-obatan yang ilegal. Karena itu, di negara ini ada satu badan yang melakukan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan, yang kita kenal dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM. Di dalam Badan POM ini juga ada PPNS, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Jadi penyidikan dalam bidang dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan ini penting. Karena apa? Mungkin saja ada risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar, atau palsu, atau substandar, atau ilegal. Atau juga ada makanan-makanan tertentu yang tidak memiliki manfaat, atau mutu, atau khasiat, atau keamanan bagi diri kita. Karena itu penting kehadiran badan ini dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Kewenangan Badan POM berdasarkan undang-undang itu paling tidak ada 5 undang-undang yang diberikan kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil yang ada di POM. Pertama itu adalah Undang-Undang 36 2009. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Narkotika atau Undang-Undang 35 2009. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen 8 tahun 99. Kemudian Undang-Undang 18 2012 atau Pangan. Dan Undang-Undang 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Jadi beberapa tindak pidana yang saya sebutkan tadi itu adalah menjadi kewenangan. Beberapa ya, tapi bukan semua. Beberapa tindak pidana dari 5 undang-undang tadi itu menjadi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan POM. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang bagaimana ulas kasus kita kali ini, maka penting untuk kita ulang sebentar kaji kita tentang tindak pidana. Jadi kalau kita bicara tentang tindak pidana, itu adalah satu tindakan atau pengabaian yang bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan kesalahan oleh pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban. Jadi pada intinya adalah ketika kita menyebut tindak pidana, apalagi di bidang tindak pidana di bidang obat dan makanan, berarti di situ ada perbuatan atau ada pembiaran. Dan perbuatan di bidang obat dan makanan itu tentu harus melawan hukum. Artinya diatur di dalam salah satu dari 5 undang-undang yang saya sebutkan tadi. Perbuatan tersebut memiliki elemen kesalahan. Apakah dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan tidak sengaja, serta ada ancaman pidananya tentunya.
Jadi dengan demikian, ketika kita bicara tentang tindak pidana di bidang obat dan makanan, maka harus memenuhi elemen-elemen dalam konteks pengertian tindak pidana yang disebutkan tadi. Kemudian, ketika kita menyebutkan tindak pidana, di dalam tindak pidana apapun termasuk dalam tindak pidana obat dan makanan ini, maka harus ada dua unsur yang harus kita penuhi. Pertama adalah unsur objektif dan unsur subjektif dalam dugaan tindak pidana bidang obat dan makanan. Nah, unsur objektif itu ada perbuatan atau akibat atau keadaan-keadaan tertentu, ya. Jadi kalau kita bicara tentang unsur objektif, berarti ada perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa atau terlapor, ya, di bidang obat dan makanan, atau adanya pembiaran yang menimbulkan akibat, atau ada keadaan-keadaan tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang. Jadi ketika kita bicara tentang tindak pidana di bidang obat dan makanan, dalam konteks ini ada perbuatan atau tidak melakukan sesuatu tetapi bisa menimbulkan dampak pada kesehatan seseorang atau kelompok orang, atau ada keadaan tertentu yang memperparah kondisi itu. Itu unsur objektif. Kemudian ada unsur subjektif. Kalau kita bicara tentang unsur subjektif, itu artinya kita bicara tentang pelaku, tentang diri pelaku, ya, tentang subjek hukum yang melakukan perbuatan dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Berarti di dalamnya ada kesalahan, ya. Kesalahan ini bisa sengaja atau tidak sengaja, dan ada kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku. Artinya pelaku tersebut memang cakap, tidak cacat mentalnya atau kesehatannya. Jadi memang benar-benar cakap. Nah, unsur subjektif ini selanjutnya penting kita pahami dan unsur objektif. Kenapa? Ketika kita mengurai pasal-pasal yang ada di dalam salah satu di dalam pasal-pasal yang ada dalam 5 undang-undang yang saya sebutkan tadi, maka unsur subjektif dan objektif ini selanjutnya kita uraikan. Setelah kita uraikan, kita juga harus bisa menemukan alat buktinya. Jadi tidak hanya menguraikan unsur subjektif dan objektif, ketika unsur tersebut sudah kita uraikan, maka kita juga harus menemukan di masing-masing unsur tadi, subjektif dan objektif adalah alat buktinya. Misalnya untuk unsur subjektif itu kan kita bercerita tentang orangnya. Berarti kita harus memiliki identitas dari orang yang diduga melakukan tindak pidana itu. Nah, subjek hukumnya atau identitasnya itu jelas, alamatnya, tempat tanggal lahirnya, sehingga kita memang memerlukan identitas yang lengkap terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana itu. Dan yang kedua, kita juga harus tahu apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut sengaja atau tidak sengaja, atau perbuatan tersebut, ya, dilakukan dalam keadaan terpaksa, ya, atau daya paksa, sehingga ketika itu bisa dibuktikan oleh pelaku, ini kan bisa menghapuskan sifat kesalahan dari perbuatan tersebut. Kemudian unsur objektif, berarti unsur objektif penting juga kita ketahui, yaitu tentang perbuatan yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukan juga harus ada alat buktinya. Nah, jadi unsur subjektif harus ada alat bukti, unsur objektif harus ada alat bukti. Dan alat bukti harus mengacu kepada pasal 184 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur ada 5 alat bukti, yaitu saksi, surat, keterangan ahli, kemudian petunjuk dan keterangan tersangka. Jadi alat bukti ini penting untuk kita cocokkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada si pelaku.
saya mendapat sebuah kasus yang terjadi di Serang tahun lalu ya. Jadi penyidik POM, pengawasan obat dan makanan di Provinsi Banten atau di Kota Serang menemukan adanya dugaan tindak pidana, yaitu penjualan jamu tanpa izin, ya, penjualan jamu tanpa izin. Jadi jamu tersebut diedarkan tanpa izin dari Badan POM. Nah, kalau tanpa izin dari Badan POM ini kan berbahaya ya. Kita minum, ya konsekuensinya bisa sehat, bisa juga tidak sehat. Tapi kan tentu perlulah kepastian bahwa jamu yang diedarkan itu adalah jamu yang sehat. Nah, itu penting adanya izin dari Badan POM untuk mengedarkan jamu tersebut. Diduga ya pemilik usaha penjualan jamu tersebut melanggar pasal 196 Undang-Undang 36 tahun 2009, yaitu tentang kesehatan. Jadi diduga ya. Kenapa? Karena mengedarkan jamu yang dilakukan oleh pemilik usaha jamu tersebut tanpa izin. Diduga melanggar pasal 196. Apa isi pasal 196? Saya bacakan. Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi kalau saya membaca pasal 196 ini ya, dan sesuai dengan unsur-unsur subjektif, kalaupun nanti penyidik mau menjungtukannya dengan pasal 197 atau pasal-pasal yang lain silahkan. Tapi coba kita gunakan, kita bedah kasus ini dengan pasal 196. Jadi pasal 196 tadi itu kalau kita urai berdasarkan unsur subjektif dan objektifnya, maka saya akan bagi dalam 3 kolom. Unsur subjektif, unsur objektif, lalu nanti kolom ketiga adalah alat bukti. Jadi ini kegunaan kita ketika ada perbuatan yang diduga memenuhi unsur pasal 196 agar memudahkan dalam proses anatomy of crime-nya, maka penting juga untuk membedah unsur pasal ini lalu kaitkan dengan peristiwa empirisnya. Jadi kalau pasal 196 itu unsur subjektifnya adalah setiap orang dengan sengaja. Setiap orang dengan sengaja. Artinya perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Setiap orang itu bisa orang per orang. Bisa juga kelompok orang. Dalam beberapa undang-undang setiap orang juga ditafsirkan sebagai korporasi. Jadi karena ini adalah perorangan, maka setiap orang tadi itu harus kita temukan dulu identitasnya. Siapakah yang mengedarkan, siapakah pemilik usaha penjualan jamu tersebut? Katakanlah si Budi. Berarti penyidik harus memiliki identitas lengkap terhadap si Budi tersebut. Nah, lalu dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja itu artinya perbuatan itu dilakukan dengan penuh keinsapan, ya, kehendak. Jadi dia lakukan dengan penuh keinsapan, kehendak, dan dia menyadari perbuatannya tersebut adalah melanggar undang-undang atau melanggar peraturan. Itulah menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Jadi ketika 2 unsur subjektif ini sudah dipenuhi, maka selanjutnya kita akan buktikan unsur objektif dari perbuatan pengedaran jamu tanpa izin itu. Nah, kalau kita baca pasal 196, unsur objektifnya paling tidak ada 3. Pertama adalah memproduksi atau mengedarkan. Nah, salah satu aja, kalau dia dua-duanya, dan tentu dua-duanya harus dibuktikan, memproduksi dan juga mengedarkan. Nah, tergantung penyidik.
yang ditemukan itu apa? Mengedarkan. Oke, mengedarkan. Berarti ada unsur objektif dia mengedarkan. Mengedarkan berarti sudah diedarkan dong. Iya, sudah diedarkan, ada di toko-toko atau sudah dibeli oleh konsumen. Jadi di toko-toko itu udah ditemukan jamu yang tanpa izin tadi itu. Atau sudah dibeli oleh konsumen. Berarti sudah diedarkan. Jadi diedarkan itu artinya barang itu yang tanpa izin tadi itu sudah ada dan sudah bisa diakses di beberapa toko atau toko online, bisa dibeli, konsumen bisa pesan dan bisa mendapatkan barang tersebut. Jadi diedarkan itu menunjukkan bahwa kita bisa mengakses barang tersebut ya dengan membelinya, atau ya dengan membeli kan otomatis itu mengedarkan. Kalau dibagi-bagikan oleh yang bersangkutan tanpa membeli ya bisa juga, karena dia mungkin ada barang-barang tertentu, ada jamu tertentu yang dipromosikan tanpa membeli, tapi juga didapatkan oleh konsumen. Kemudian unsur kedua adalah sediaan farmasi atau alat-alat kesehatan. Sediaan farmasi ini tentu apakah jamu tersebut masuk dalam kategori sediaan farmasi atau alat-alat kesehatan. Nah, ini juga harus dibuktikan. Oh, kalau ini adalah memang farmasi, sediaan farmasi, karena itu untuk bisa membuat tubuh sehat, bugar. Jadi sediaan farmasi tentu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Apa yang dimaksud dengan sediaan farmasi? Sepanjang jamu tersebut masuk dalam kategori sediaan farmasi, berarti dia sudah memenuhi kualifikasi unsur yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan atau khasiat, atau keamanan atau mutu. Ini juga sifatnya opsional. Jadi tidak memenuhi standar atau tidak memenuhi persyaratan atau khasiat atau keamanan. Nah, ini juga masuk dalam kategori tidak memenuhi standar. Nah, standar itu kan dikeluarkan oleh Badan POM bahwa jamu tersebut memenuhi standar atau memenuhi kesehatan sehingga didapatlah izin atau nomor registrasi untuk menunjukkan bahwa sediaan farmasi atau jamu tadi itu memang telah memenuhi standar dan tidak membahayakan atau bisa memberikan manfaat atau memiliki mutu tertentu. Nah, karena tidak adanya hasil pemeriksaan yang menunjukkan mengidentifikasikan bahwa itu memang bahan yang memberikan manfaat atau memberikan standar atau memberikan khasiat, maka ini juga harus dibuktikan. Dengan demikian, 3 unsur objektif tadi, yang 3 tadi itu harus ada alat buktinya. Unsur subjektif ada alat buktinya. Maka bisalah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, minimal ada alat bukti 2, ya, sesuai dengan KUHP dan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jika sudah memiliki alat bukti yang saya sebutkan tadi, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur 196 Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sehingga bisa dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, dan jaksa penuntut umum selanjutnya mempertahankan dakwaannya di depan pengadilan untuk membuktikan bahwa perbuatan si pemilik jamu tadi itu yang mengedarkan tanpa izin telah memenuhi unsur-unsur pasal 196 Undang-Undang 36 tahun 2009. Itu satu. Yang kedua, kasus yang kedua, saya juga mendapatkan sebuah kasus yang kedua di Tangerang, Kota Banten. Jadi kasusnya adalah sebuah usaha perorangan atau UD itu mengedarkan makanan, tapi makanan yang juga tanpa izin edar oleh Balai Besar POM di Serang. Jadi Balai Besar POM di Serang tanpa izin edar. Karena ini adalah makanan, maka yang bersangkutan diduga melanggar pasal
142 Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan. Apakah bunyi pasal 142 itu? Lebih kurang seperti ini. Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Jadi kalau kita bedah pasal 142 ini ada dua unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya adalah pelaku usaha pangan. Pelaku ini bisa perorangan, bisa korporasi. Dilakukan dengan sengaja. Sengaja tadi sudah saya jelaskan. Kemudian unsur objektifnya tidak memiliki izin edar. Jadi jika yang diedarkan itu adalah pangan olahan, ya, baik itu dibuat di dalam ataupun diimpor, diperdagangkan dalam kemasan tanpa izin, maka tanpa izin ini juga harus dibuktikan bahwa pangan olahan tersebut diedarkan tanpa izin. Pangan olahannya, unsur objektif yang kedua adalah pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor. Jadi unsur objektif kedua adalah itu. Apa itu pangan olahan? Itu berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan undang-undang ini, ya, undang-undang tentang pangan 18 tahun 2012. Nah, unsur objektif yang ketiga adalah untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Jadi untuk diperdagangkan. Nah, apakah sudah diperdagangkan? Tidak penting sudah diperdagangkan. Jelas untuk tujuan diperdagangkan. Apakah sudah diperdagangkan atau sudah ditempat di satu tempat tertentu untuk siap diperdagangkan. Nah, unsur subjektif dan unsur objektif tadi sama, harus dibuktikan. Jadi kita buat kolom pertama unsur subjektif, kolom kedua unsur objektif, lalu kolom ketiga kita harus mencari alat bukti agar unsur subjektif dan objektif tadi itu terpenuhi. Dengan demikian, si tersangka tadi itu sudah memenuhi kualifikasi pasal 142 yang selanjutnya jika telah lengkap bisa diajukan ke jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum mempertahankan dakwaannya dan tuntutannya di depan pengadilan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan untuk ulas kasus kali ini dengan dua undang-undang yang menjadi kewenangan Badan POM, yaitu Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Pangan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada pertanyaan jangan segan-segan untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Jika ulas kasus ini bermanfaat, silakan like dan share, dan tentu juga jangan lupa untuk subscribe. Sampai bertemu pada ulas kasus berikutnya. Salam hukum pidana.